Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat channel semua ya. Hari ini atau video kali ini kita akan mencoba membahas atau meneruskan perhitungan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita mencari nilai matris admitansi BAS. Sekarang kita bagaimana menghitung aliran daya pada sistem ini ya. Kita lihat dulu. Kita hapus dulu ini ya. Oke, sudah selesai kita hapus. Sekarang kita menghitung ya. Menghitung aliran daya. Oke. Nah, teman-teman semua, dalam menghitung aliran daya itu ada beberapa materi dasar yang harus kita perhatikan ya. Yang dimana materi ini atau basic ilmu ini harus teman-teman pahami betul-betul gitu. Nah, karena dalam perhitungannya konsep inilah yang kita gunakan dari awal sampai akhir ya. Apa itu dia? Nah, yang pertama adalah klasifikasi BAS ya. Maaf nih, klasifikasi BAS. Klasifikasi BAS ya, itu ada 3 ya. Kita perhatikan ini. Yang pertama adalah load BAS atau BAS beban ya, BAS beban. Kemudian PV BAS atau BAS tegangan. Nah, kemudian BAS referensi atau slack BAS ya, slack BAS atau BAS referensi. Nah, ketiga inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam klasifikasi BAS. Nah, kalau load BAS ya atau BAS beban itu merupakan BAS di mana di situ terdapat beban. Nah, biasanya di sini yang diketahui ya, BAS beban ini yang diketahui adalah besar daya aktif dan daya reaktif. Nah, kemudian PV BAS atau BAS tegangan yang diketahui adalah daya aktif dan besarnya tegangan. Kemudian kalau slack BAS itu yang diketahui adalah V dan sudutnya. Nah, ini diketahui. Nah, kemudian ini dalam perhitungan load BAS, PV BAS, slack BAS, nilai ini harus ada dulu. Ya, nilai ini dulu harus ada dulu. Kemudian yang dicari apa sih? Dicari. Nah, yang dicari adalah ya, pertama, kalau load BAS itu adalah tegangannya. Kemudian adalah besar sudutnya. Kemudian yang ini ya, ini yang dicari adalah Q atau daya reaktif dan besarnya sudut. Ini adalah P dan Q. Dalam klasifikasi BAS ada 4 parameter yang akan muncul dalam perhitungan. Yang pertama nilai P atau daya aktif. Kemudian Q, nah, daya reaktif. Kemudian besar sudut,
adalah kemudian ya besar tegangan secara real, kemudian sudut. Oke ya, saya ulangi lagi, ini sangat mendasar sekali dalam perhitungan. Ya, dalam menghitung aliran daya ada 4 klasifikasi bus yang harus kita ketahui: load bus, PV bus, dan slack bus. Bus beban, bus tegangan, dan bus referensi. Terkadang di dalam sistem, di dalam satu bus itu terdapat dua jenis bus ya. Terkadang itu nanti kita ketemu di lapangan ya, nanti kalau misalnya sudah berkembang penjelasan ini, biasa dalam satu bus itu dia ada bus beban dan bus ini beban, ini sumber. Nah, terkadang kita dalam satu bus ya, itu kita menemukan hal seperti ini. Ya, nanti ini kemudian kita akan coba cari nanti. Ya, bagaimana sih cara perhitungannya. Jadi kita yang simpel-simpel dulu ya. Setelah kita ketahui ini ya, yang kedua yang harus kita ketahui adalah metode iterasi Jacobi. Oke. Sekarang apa sih iterasi Jacobi? Iterasi Jacobi itu adalah metode ya. Metode dalam menentukan aproksimasi sistem persamaan linier yang mempunyai banyak ya dimensi. Oke. Apa sih maksudnya kok metode yang digunakan dalam menentukan aproksimasi sistem persamaan linear yang mempunyai banyak dimensi? Oke, ini saya jelaskan satu-satu. Kemarin kita itu mempunyai sistem 3 bus ya. Ini beban. Ya, ini beban. Nah, jadi sistem kita kemarin 3 bus. Yang dimaksud banyak dimensi itu adalah ini. Nanti kalau misalnya dalam perhitungan nanti ada 14, 15, maka dimensinya bertambah lagi. Ya, kalau sekiranya sistemnya hanya 2 bus, jadi kita nggak perlu menggunakan iterasi Jacobi, ini sistem iterasi nggak perlu. Jadi kita hanya menggunakan metode substitusi dan eliminasi saja. Ya, dalam kalau misalnya hanya 2 bus. Nah, karena ini biasanya sistem itu di atas 3 bus atau 5 bus, maka perlulah kita menentukan aproksimasi sistem persamaan linear dengan menggunakan banyak dimensi tadi. Itulah maksudnya kenapa ini digunakan. Ya. Kemudian berikutnya, dalam melakukan iterasi Jacobi ini, ya sistem iterasi ini, kita harus mempunyai nilai awal. Nilai awal ya. Ini dicontohkan X1 ya, iterasi ke 0, X2 iterasi ke 0, X3 iterasi ke 0. Nah, ini nilai awal. Awal atau asumsi. Nah, jadi ciri-ciri iterasi kita harus punya nilai awal dulu. Nanti dalam perhitungan mungkin bukan X, mungkin Y atau Z atau V, V1, V2, V3, atau Q1, Q2, Q3. Nah, jadi dia harus punya nilai awal terlebih dahulu. Ya. Untuk menentukannya, nilai awal ini biasanya kita menentukan. Nah, tergantung sistem nanti. Ya, biasanya nilai awal yang ditentukan adalah slack busnya. Kemudian V sudut ini,
ya. Kalau kita menentukan PV bus ini, nilai ini kita ketahui dulu, ya. Jadi ini kita membuat nilai asumsi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiganya dari ini adalah nilai henti atau epsilonnya itu berapa. Epsilonnya itu biasanya dalam sistem tenaga listrik kita atur, ya. 1 kali 10 pangkat minus 5 sampai dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi dalam kita menghitung ini nilai awal, ini kita cari harus punya nilai batasan dalam iterasinya. Nah, batasan iterasinya seperti ini. Bagaimana kita mencari nilainya itu? Batasannya adalah ya X1 N kurang 1 itu mendekati sama dengan XN. Oke, jadi inilah ya, jadi nilai inilah kita harus berhenti di nilai ini. Nah, jadi nilai X1 iterasi N kurang 1 mendekati nilai X1 kurang N, di X1 pangkat N. Misalnya begini, ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita mencari V3, dia iterasi ke 5 misalnya. Nah, nilai iterasi kelima itu harus mendekati nilai iterasi yang berikutnya. Itu. Nah, ini contoh saja ini. Jadi misalnya kita melakukan perhitungan mencari iterasi nilai di bus 3. Jadi kita melakukan iterasi, sudah iterasi kelima. Maka nilai iterasi kelima itu harus mendekati nilai iterasi ke-6. Ya, rumusnya ini. Oke, ini baru 2 ya, klasifikasi bus, metode iterasi Jacobi. Kemudian yang berikutnya adalah nilai percepatan. Ketiga ya. 3. Nilai percepatan. Dan ya, atau alfa ya. Itu sama dengan atau biasa kita gunakan 1,3 sampai ya 1,7. Nah, nilainya ini pun sebenarnya nilainya tidak mutlak. Nah, ini tidak mutlak. Oke. Apa sih maksudnya nilai percepatan itu? Ya. Nilai percepatan itu adalah dalam kita menentukan iterasi, ya, iterasi ini, nilai ini. Ini kita bisa menambahkan percepatan perhitungan. Angkanya umumnya kita biasa menggunakan 1,3 sampai 7. Nah, biasanya dalam perhitungan itu kita mendapatkan nilainya seperti ini. Maka biasa kita gunakan, kita bisa terhenti sudah sampai di nilai ini, ya. Kita sudah masuk di nilai ini, katakanlah kita sudah masuk nilai V ke 80 misalnya, iterasi ke 80. Maka setelah nilai iterasi 80 ini nanti nilainya akan naik kembali. Sehingga supaya tidak terlalu jauh kita nilai kita itu lari daripada range-nya, ya. Nah, supaya tidak terlalu jauh range-nya ini, maka kita batasi 1,7. Ini pun sebenarnya tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Bisa dipakai menjadi patokan dasar saja supaya nilai V3 ini tidak terlalu jauh larinya. Oke. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya dalam perhitungan aliran daya adalah satuan per unit atau PU. Oke. Apa sih per unit? Ya, nanti di video-video selanjutnya saya akan coba bahas satu persatu ini ya, satuan per unit seperti apa. Intinya adalah persatuan per unit ini adalah satuan yang digunakan dalam mempermudah perhitungan. Misalnya begini, kalau misalnya kita ketahui daya aktif sama daya reaktif itu sama dengan 300
Nah, 300 MW realnya ya. Kemudian Q-nya ya, Q-nya katakanlah 270 MVA. Maka ini kita bisa gunakan satuan per unit dengan mengkonversi ya. Berapa nilai dalam satuan unitnya, kita menentukan besar S-base. Nah, biasanya dia umumnya 100 agar mempermudah perhitungan. Ya, 100 atau 150 tergantung lah ya. Jadi hanya untuk mempermudah. Jadi kalau S-base-nya 100, berarti ini tinggal dibagi aja. Ya. Bagi 100. Nah, 100 P, sehingga P ya jadi menjadi 3 PU. Ya. Kemudian Q-nya menjadi 2,7 PU. Nah, ini satuannya. Jadi nanti kita gunakan yang seperti ini. Nah, mempermudah saja ini nilainya. Ini awalnya 300, ini kita gunakan ini. Oke. Oke teman-teman ya, ini tahap awal kita menghitung atau menghitung aliran daya. Tahap awalnya adalah ini. Jadi materi ini atau basic keilmuan ini harus paham dulu sebelum jauh ke depan. Sebenarnya ada satu tambahan lagi ya, ini perhitungan perhitungan bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Nah, itu bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri bilangan imajiner, real ya. Real ditambah imajiner. Nah, biasa ini mengikuti saja ya. Jadi klasifikasi Bass, metode iterasi Jacobi, kemudian nilai percepatan lambda, persatuan per unit, kemudian bilangan kompleks. Nah, wajib teman-teman pahami semua. Kalau tidak paham atau belum terbiasa atau belum familiar, maka akan kesulitan dalam mencarinya. Oke ya, kita next lagi ya.